Ini mungkin lebih ke Pak Dirjen dibandingkan Pak Rudi Burdianto Lalo. Apa yang dilakukan kementerian Pak untuk memastikan bagaimana sebuah PTS memberikan imbalan kepada para dosennya? Nah ini penting Pak Dirjen, jangan tiba-tiba orang mendirikan yayasan, bikin perguruan tinggi swasta, tapi kemudian bagaimana PTS itu menjamin terutama dosennya termasuk karyawannya bisa memenuhi hidupnya itu nggak pernah dievaluasi Pak. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar atau menerima keterangan dari DPR dan Presiden. Untuk DPR 2 nomor sekaligus, sementara untuk Presiden untuk permohonan nomor 272. Oleh karena itu dipersilakan Pak Rudianto Lalo untuk menyampaikan keterangannya. Mohon izin Yang Mulia, apa kami dapat menyampaikan surat permohonan terlebih dahulu Yang Mulia sebelum keterangan dimulai? Berkaitan apa? Dalam hal ini pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak melibatkan Bapak Hakim Konstitusi Adis Kadir di dalam persidangan. Dengan segala hormat, karena kami ada pertanyaan tentang konflik kepentingan dan juga independensi dan imparsialitas yang bersangkutan dikaitkan dengan proses pemilihan. Baik. Tertulis ada Ibu permohonannya? Iya, ada. Nanti disampaikan biar kami akan sampaikan di rapat hakim, tapi keduanya baru kemudian dijabarkan mengenai penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum tersebut. Dan ini dijelaskan di penjelasan. Nah kalau dilihat dari penjelasan ini, komponen-komponen yang ada ini kan satu gaji pokok, itu pasti gaji pokok ya Pak ya. Kemudian yang berikutnya adalah tunjangan. Nah terkait dengan tunjangan ini kan ada tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Kalau khusus kan itu karena kondisi daerah kekhususan. Yang terkait dengan tunjangan kinerja itu memang tidak masuk ya Pak ya. Karena ini kan sebetulnya ya dosen PTN, kemudian dia di BLU atau kemudian yang dosen berbadan hukum, itu kan semua rata-rata ASN itu ya. Itu kenapa Pak kalau kemudian tidak dimasukkan di situ? Apakah memang hal itu dikeluarkan, dikecualikan di situ? Ya, dalam rangka tadi komponen pertamanya kan ada dasarnya adalah berkaitan dengan di atas kebutuhan hidup minimum dan kesejahteraan sosial yang harus ditingkatkan. Tapi berkaitan dengan tunjangan kinerjanya nggak masuk begitu. Itu mohon dapat dijelaskan nanti Pak ya. Ada satu hal yang saya ingin dalami dalam kaitan ini, yaitu ini kan kalau soal penghasilan dari dosen ini kan ibaratnya di muaranya nih. Tapi kita perlu juga melihat di hulunya, kaitannya dengan perguruan tingginya. Nah, bagaimana Pak Dirjen, apakah menurut Pak Dirjen, mungkin nanti ada tambahan keterangan nanti bisa disampaikan, ketika mendirikan perguruan tinggi, tentu kan ya sudah mempertimbangkan ya baik dari segi sarana prasarana maupun juga yang utama adalah pasti sudah memperhitungkan dosen. Nah, apakah ketika menentukan dosen ini tidak melihat sampai seberapa kemampuan dari perguruan tinggi, karena ini bicara swasta ya, perguruan tinggi swasta, apakah tidak melihat dari segi kemampuan perguruan tinggi itu membayar dosennya? Dicanangkan ya, pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur dalam Undang-Undang Pendidikan, khususnya dengan mendorong konsolidasi kelembagaan melalui mekanisme merger, pengalih kelolaan dan pengaturan PTS yang secara finansial dan akademik tidak lagi berkelanjutan. Ini hanya penegasan saja Pak Dirjen. Apakah itu sudah dilaksanakan atau tidak? Karena gini,